dan lebih pede, Pak. Nah, sehingga pembelajaran atau materi yang diberikan bisa menjadi materi yang terbaik bagi murid Bapak nanti di kelas. Adapun di sini nanti saya akan menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama yaitu terkait tujuan pembelajaran, Pak. Kira-kira kan apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada kegiatan pembelajaran? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya buat, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan melalui mengamati. Jadi siswa dapat menyebutkan perbedaan ciri-ciri laki-laki dan perempuan setelah masuk pubertas yang tepat. Yang kedua, melalui kegiatan praktik berkelompok, siswa mampu membuat rencana karya poster dengan menggunakan aplikasi Canva untuk menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Baik. Berarti ada dua tujuan pembelajaran ya, Pak, ya, yang ingin dicapai. Oke, Pak, selanjutnya bagaimana nih area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan observasi? Baik, untuk area pengembangan saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa dapat menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Yang kedua, dari segi keterampilan, siswa dapat menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Baik. Jadi bagian area pengembangan yang ingin dicapai ada dua bagian ya, Pak, ya. Aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa ya, Pak, ya. Oke, selanjutnya saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajaran ataupun dari metode pembelajarannya, Pak. Jadi strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan cara belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan keaktifan siswanya. Dan untuk model pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem solving. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga komunikasi. Jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas nantinya yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, Pak, ya. Kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan pembelajaran PBL ya, atau problem based learning, dan juga metode diskusi dan tanya jawab dan juga saya luar biasa. Nah, lalu ini bagaimana untuk media yang akan Bapak gunakan di dalam kelas nantinya, Pak? Mungkin saya menggunakan LKPD, laptop, proyektor dan sound system. Waduh, mantap nih Pak Roni. Baik Pak, kira-kira kapan nih Pak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kegiatan pembelajaran tersebut rencananya akan saya lakukan pada Selasa pekan depan, Pak. Baik Pak Roni, jadi nanti di hari Selasa depan saya akan datang ke kelas Bapak. Saya melakukan supervisi, saya akan melihat secara langsung dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nanti ya Pak ya. Oke, nanti setelah saya melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran di kelas, kita adakan percakapan yang terakhir Pak, yaitu percakapan pasca observasi ya Pak Run ya. Siap ya Pak ya? Oke, sebelum kita akhiri kira-kira apa nih Pak yang sekiranya dapat didapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Alhamdulillah Pak, saya mendapatkan gambaran ya apa yang akan saya lakukan. Sehingga saya bisa mempersiapkan diri dari sekarang dari hasil percakapan. Baik Pak, luar biasa ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Arun atas waktunya hari ini sudah bersedia berbincang-bincang dan kita ngobrol-ngobrol sharing terkait percakapan pra observasi hari ini. Sampai ketemu pada Selasa pekan depan ya. Mudah-mudahan Pak Harun sehat, dilancarkan, semua yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Pak Harun. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai jumpa di kegiatan kelas berikutnya.
kegiatan observasi pembelajaran di Selasa pekan depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rudiawan, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SD Negeri Kuripan 01 Kabupaten Bogor. Pada kali ini saya masih ditemani oleh Bapak Muhammad Harun Ar-Rasyid, guru kelas 6 SD Negeri Kuripan 01. Selamat siang Pak Harun, apa kabar hari ini? Selamat siang Pak. Alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah Pak Harun ya. Baik Pak Harun, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui sebelum kita sudah melaksanakan kegiatan percakapan observasi ya. Kemudian juga melaksanakan pembelajaran. Saya juga sudah mengamati dan mencatat jalannya pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Dan kemudian sekarang saya akan tanyakan beberapa hal kepada Pak Harun terkait kegiatan-kegiatan yang Bapak sudah laksanakan kemarin. Boleh ya Pak ya? Oke. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Baik, alhamdulillah perasaan saya tentunya sangat senang karena sudah dapat melakukan kegiatan pembelajaran walaupun masih banyak kurangnya Pak. Oke, baik. Lalu bagaimana nih Pak perasaan Bapak setelah kemarin sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ditemani oleh supervisor dalam kelas Pak? Mungkin di awal-awal saya tegang. Enggak ya? Iya. Enggak kenapa Pak? Diawasi secara baru pertama mungkin jadinya jadi agak-agak Grogi. tapi alhamdulillah kegiatan kita sudah berjalan. Oke, Harun. Selanjutnya bisa nggak Pak Bapak ceritakan kembali proses kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan di dalam kelas kemarin? Untuk kegiatan pembelajaran kemarin alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat. Jadi pada proses pembelajaran kemarin saya menyampaikan tujuan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya melakukan pembelajaran membagi kelompok dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa, dan juga model pembelajaran PBL juga sudah terlaksana sesuai dengan sintak-sintaknya, dan anak-anak juga sudah dapat mengikuti kegiatan yang dilakukan. Alhamdulillah ya Pak ya, anak sudah happy mengikuti kegiatan pembelajaran tadi. Oke. Dan pada catatan saya juga sudah sesuai ya Pak, beberapa yang Bapak sampaikan di pra observasi itu juga sudah terlaksana. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait hambatan dari kegiatan proses pembelajaran tadi, kira-kira ada nggak Pak hambatan? Jadi mungkin untuk hambatannya pada persiapan Pak. Jadi pada persiapan saya belum maksimal karena pada waktu sudah masuk pembelajaran, nah itu saya masih sibuk dengan persiapan memasang proyektor. Jadi ada beberapa materi yang terpotong. Itu karena waktunya habis digunakan untuk persiapan tadi mungkin ya Pak ya. Oke, baik Pak Harun. Nah, kemudian nih selain tadi hambatan terkait manajemen waktu ya, berarti ya harusnya sebelum kegiatan pembelajaran sudah dipersiapkan ya, ini terpotong karena Bapak harus mempersiapkan tadi peralatan-peralatan kayak proyektor tadi ya Pak ya. Oke Pak Harun. Kemudian selain hambatan yang tadi Bapak sampaikan, ada lagi nggak Pak hambatan lain yang mungkin terjadi pada saat proses pembelajaran? Nah mungkin ada pada siswanya juga ya Pak ya. Oh, ada juga ya. Untuk siswa mungkin masih banyak yang belum bisa atau takut untuk berpendapat Pak, masih malu untuk menyampaikan pertanyaan
Baik Pak Harun nih, terkait hambatan yang terjadi nih Pak, kira-kira menurut Bapak apa sih Pak alasan kok bisa itu terjadi gitu loh pada saat proses pembelajaran tadi? Mungkin karena saya kurang memaksimalkan anak-anak, saya hanya memberikan rasa kepada anak tertentu sehingga yang lainnya merasa nyaman karena ceritanya. Jadi Mungkin saya hanya memilih beberapa anak yang mungkin punya berminat untuk mengajukan pertanyaan, tapi yang lain mungkin tidak mendapatkan. Akhirnya mereka biasa jadi dari sekian banyak anak ada beberapa anak yang Bapak tanya dan minta pendapat, yang lainnya enggak ya Pak ya. Jadi yang lain jadi enjoy aja dengan merasakan ditanya ya. Oke Pak. Terkait permasalahan yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira nih Pak ada solusi nggak Pak? Atau solusi apa yang sekiranya bisa Bapak minimalisir atau bahkan mungkin bisa dihilangkan Pak dari hambatan-hambatan yang tadi? ya untuk meminimalisir permasalahan tersebut, mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada semua anak agar dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dengan cara mungkin langsung saya tunjuk si anaknya untuk memberikan tanggapan atas pembelajaran yang kita laksanakan. Baik, jadi nggak hanya satu dua orang yang mungkin Bapak nggak pinter ya, jadi semuanya Bapak diratap. Ya benar, bisa diajukan pertanyaan dengan itu mungkin bisa timbul mereka minimal bisa menjawab atau memberikan saran-saran menurut mereka masing-masing gitu ya Pak ya. Baik, jadi memberikan kesempatan langsung untuk siswa yang lain agar juga dapat berpartisipasi aktif ya Pak dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan. Bukan begitu Pak? Benar Pak, benar. Oke. Dan untuk masalah waktu gimana tuh Pak tadi? Dan untuk masalah waktu, saya akan mempersiapkan kegiatan pembelajaran sebelum jam pembelajaran, mungkin mulai agar tidak mengganggu kegiatan pelajaran seperti tadi yang saya Habis kepotong. akhirnya kepotong beberapa materi yang seharusnya tadi saya sampaikan. Jadi persiapan sebelum pembelajaran. Atau mungkin ya betul sekali Pak. Jadi Bapak bisa mempersiapkannya sebelum waktu pembelajaran dimulai dengan mungkin bantuan teknisi atau bisa meminta bantuan guru yang lain yang ahli di bidang tersebut. Baik Pak Harun, sangat luar biasa sekali setelah Bapak menyampaikan solusi terkait permasalahan-permasalahan. Selanjutnya nih Pak, kapan nih Pak Bapak mulai action kembali memperbaiki hambatan-hambatan yang terjadi pada kegiatan pembelajaran? Rencananya di pertemuan berikutnya sudah bisa saya terapkan dari hasil evaluasi pada kemarin. Mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan dan hal-hal yang Nanti di pertemuan berikutnya Bapak sudah bisa memulai perbaikan-perbaikan setelah bisa melihat kejadian-kejadian yang pada pertemuan sebelumnya Pak ya. Luar biasa ya Pak. Jadi yang Bapak sudah laksanakan pada kegiatan pembelajaran sudah nampak Pak sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang kita bicarakan sebelum observasi ya, atau observasi. Dan ini sudah mulai ada, sudah nampak sebetulnya sesuai yang Bapak sampaikan. Nah, cuma memang ada beberapa catatan yang ada di saya yang tadi Bapak sampaikan. Salah satunya tadi siswa yang aktif hanya siswa tertentu saja. Mungkin hanya beberapa siswa yang Bapak anggap ya cerdas atau yang seperti apa gitu ya. Tentu saja yang lain masih banyak yang belum ya Pak. Tadi itu yang mungkin menjadi PR buat Bapak untuk kedepannya bagaimana nih caranya untuk mengatasi permasalahan ini. Dan secara waktu memang sudah terkuras dengan persiapan yang Pak benar sekali. Jadi sebenarnya tadi sudah Bapak sampaikan harusnya memang persiapan itu sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan ya. Dan solusi yang Bapak sampaikan juga sangat luar biasa ya Pak ya. Semoga rencana untuk perbaikan itu bisa terlaksana dengan baik sehingga membantu kegiatan pembelajaran yang positif dan berpihak kepada siswa. Mudah-mudahan siswa-siswa di pertemuan berikutnya itu bisa menjadi
Baik, Pak Harun, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah membersamai saya dalam kegiatan dari awal praobservasi kemarin-kemarin ya, kemudian berlanjut kegiatan pembelajaran di kelas sampai kegiatan pasca observasi hari ini. Mudah-mudahan Pak Harun sehat selalu, diberikan kelancaran dalam kegiatan sehari-hari dan kegiatan pembelajaran dalam rangka pendidikan anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak yang Pak Harun didik itu bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang positif ya Pak Harun ya. Terima kasih banyak, mohon maaf waktunya sekali lagi, mudah-mudahan lancar.